Assalamualaikum. Akhirnya setelah berbulan-bulan tidak membuat new episode di podcast yang tak terlihat, gue Empit balik lagi akan menceritakan tentang mereka yang tak terlihat. Jadi hari ini gue akan menceritakan kenangan di mana gue tidak bisa membedakan antara mereka yang tak terlihat dengan kita manusia biasa. Kejadiannya waktu gue kuliah. Seperti yang teman-teman udah pada tahu, gue kuliah di Unpad di kampus Jatinangor sekitar tahun 2004. Nah, kejadian ini kalau nggak salah tuh 2005 ya. Jadi waktu itu gue habis pulang siaran. Jadi dulu tuh gue ikutan kegiatan radio kampus gitu, namanya LP Radio. Nah, kebetulan gue kebagian siaran di malam hari. Jadi pulang dari studio radio tersebut itu sekitar jam 12 malam. Pulanglah menuju kosan. Jarak dari studio menuju kosan itu gak terlalu jauh. Biasanya gue hanya berjalan kaki menuju kosan. Akhirnya gue berjalan sendirian. Setelah selesai siaran sekitar jam 12-an itu selesai, terus mau pulang ke kosan. Ngelewatin yang namanya Ciseke Bawah. Kebetulan gue ngekos di daerah Ciseke. Jadi dulu tuh kalau malam, gosip yang beredar adalah di situ suka ada makhluk-makhluk yang ngegangguin. Biasanya mereka nggak ngeliatin wujudnya, tapi mereka ngikikin kita gitu, kayak gitu. Nah, karena gue sudah biasa lewat jalan itu, jadi alhamdulillah tidak ada terjadi sesuatu apapun. Sampai tibalah di malam ini. Gue pulang sendiri, jalan kaki. Begitu gue di turunan, jadi sebelum turunan itu ada pohon kelapa kalau gak salah. Itu pohonnya lumayan besar. Gue jalan di situ. Terus di depannya itu ada kayak warung makan ayam gitu. Karena sudah jam 12 malam otomatis sudah tutup. Di situ gue melihat ada seorang perempuan berdiri. Gue pikir dia manusia biasa. Gue panggil, teh. Tapi kok dia gak nengok. Gue pikir mungkin dia gak denger. Terus gue jalan lagi, teh. Dia tetap gak nengok. Jaraknya sama gue sudah lumayan deket, tapi posisinya dia masih ngebelakangin gue. Jadi dia di depan gue di belakangnya dia. Terus gue jalan terus nih. Saat itu gue gak ada berpikir apapun. Gue gak ada mikirin wah ini hantu atau apa. Gak ada. Sama sekali gak ada. Gak ada pikiran takut, gak ada apa-apa gitu. Santai aja jalan kayak biasa pulang malam. Terus gue jalan lagi, gue deketin. Ketika gue baru sadar, ketika gue sudah jalan, gue masih panggil dia teh. Sampai gue di sampingnya dia, samping makhluk ini. Pas gue jalan di sampingnya dia, gue mikir, loh kok nih orang punggungnya yang gue dapetin, bukan bagian sampingnya. Udah agak maju sedikit, jaraknya cuma sedikit lah, gak jauh dari si teteh itu. Gue mikir tuh, gue sempet diem sebentar. Kok gue bukan ngelihat ininya ya, pundaknya, tapi kok gue lihat punggung. Harusnya kan itu pundak yang gue lihat. Tampak samping si teteh itu yang gue lihat. Tapi gue gak lihat itu, yang gue lihat adalah punggung. Dari situ gue baru ngeh, sialan ternyata dia bukan manusia biasa nih. Ini pasti makhluk yang tak terlihat.
Akhirnya gue lari tuh terbirit-birit menuju kosan. Nah, kosan gue itu pagarnya tinggi, jadi pagar besi tinggi gitu. Jadi kalau kita nggak bawa kunci, kita harus PR banget tuh ngetok-ngetok penjaga kosannya. Karena gue sudah panik, gue lari kencang banget. Depan kosan gue itu kayak ada danaunya gitu. Terus ada kayak ya semacam empang gitu lah ya, danau-danau gitu. Terus karena gue tadi tuh takut kan, karena gue sendirian pula gitu. Terus gue ketok-ketok tuh, gue mau buka nyari dompet gue. Ternyata gue nggak bawa kunci gerbang kosan, ketinggalan lah itu di studio tempat gue siaran. Terus akhirnya gue ketok-ketok kan, Pak bukain gitu. Terus tetap gue nunggu lama gitu untuk pintu itu bisa dibuka. Dalam keadaan ketakutan, gue diem aja di depan pintu itu. Sampai tiba-tiba ada yang manggil gue dari belakang. Suaranya tuh gak kedengeran jelas, cuma kayak Neng gitu. Terus seketika tuh kaki gue lemes. Gue yang aduh apaan. Gue gak berani nengok sama sekali, gue gak berani lihat. Dan akhirnya di belakang gue ini, kayak samping gue ini kok anget gitu, kayak ada energi lain gitu, kayak ada orang yang berdiri di samping lo. Pas gue nengok, ternyata itu teteh yang tadi gue lihat yang nggak ada mukanya itu, yang gue cuma dapetin punggungnya. Dan again gue melihat dia dalam keadaan punggungnya doang. Akhirnya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue duduk aja di situ sambil menunggu pintu gerbang kosan gue ini kebuka. Dan dalam waktu yang bersamaan dengan si teteh itu mewujudkan tampilannya dia berupa punggung tadi itu, setelah itu gue udah gak berani lihat. Gue nengok ke samping, ternyata punggungnya dia. Setelah itu gue ngadep ke depan, gue gak berani lihat apa-apa. Gue udah tutup mata dalam posisi jongkok nungguin pintu gerbang kosan kebuka. Sambil baca doa tentunya, meskipun baca doanya tuh gak bener jadinya karena udah ketakutan. Akhirnya pintu gerbang pun dibuka. Setelah pintu gerbang dibuka, penjaga kosannya nanya, "Kenapa?" Gue nangis di situ. Nangis aja gitu. Terus ya udah akhirnya gue masuk, ditolongin sama penjaga kosan gue, dikasih minum dan dibawa ke kamar kosan gue. Setelah itu ada teman kosan gue cerita deh ke teman kosan gue apa yang gue alami malam ini tadi gitu. Ya akhirnya gue cerita juga ya ceritanya. Semoga ini bisa mengisi episode yang sekian lama telah tidak ada lagi. Dan semoga ini bisa memberikan cerita juga untuk teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang seperti gue, ketika dulu ngelihat mereka yang tak terlihat ini, rasanya kayak mereka kayak manusia gitu. Tapi ternyata pas kalian jalan di sampingnya, ternyata mereka bukan manusia biasa alias makhluk yang tak terlihat. Mungkin kalau ada teman-teman yang merasakan sama halnya sama kayak gue gini, teman-teman bisa cerita juga kali ya. Nah, gue pengen nih teman-teman kalau misalkan ada cerita yang pengen diceritain dan gue bacain ceritanya, boleh di email ke fitribailul@gmail.com. Spellingnya fitribalul@gmail.com. Nanti gue akan bacakan cerita teman-teman yang sudah masuk di email gue. Jadi kita bisa berbagi cerita-cerita misteri di podcast yang tak terlihat. Oke, sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.